Selamat malam. Kali ini gue mau bahas Coppa Italia. Ada dua match. Hari ini Juve AC Milan. Ntar malam gue siaran di UCTV. Kick off jam setengah dua. Jam 2 kick off. On airnya jam setengah dua. Oke, yang punya UCTV nonton di situ ya. Terus besok ada Napoli Inter. Malam dua-dua mau gue bahas, tapi belum gue bahas nih. Mills baru launching jersey timnas latihan yang baru dari 8 warna. Sekarang sudah ada emas, turquoise, merah, putih, sekarang yang kuning. Jadi hampir tiap minggu launch jersey timnas latihan yang baru. Oke, kalau mau silakan cek di akunnya Mills Sports ID dan juga di official AFK Store. Gue mulai dari AC Milan Juve dulu. Oke, kita harus tahu bahwa kedua tim ini belum pernah bermain selama beberapa bulan, jadi sangat berpengaruh terhadap irama pertandingannya itu belum dapat. Match pertama 1-1 main di Milan dengan penonton. Sekarang match kedua di Del Alpi Juve tanpa penonton. Oke. Nah, plus minusnya di mana? Kalau kita melihat ke Bundesliga dari 4 putaran kalau nggak salah mereka mainkan, itu sekitar 30% tuan rumah yang berhasil meraih 3 poin, yang mencetak full point. Hanya 30%. Dalam arti sangat berpengaruh terhadap performa tim. Turunin dikit. Sangat berpengaruh terhadap performa tim kalau bermain tanpa penonton atau enggak. Itu jelas menguntungkan Milan. Oke. Tapi di sisi lain kedua tim belum bermain. Walaupun terakhir gue baca bahwa ternyata Ronaldo doang nih lebih fit daripada dia sebelum pandemi ini berjalan. Jadi dia nampaknya latihan terus. Yang lain gue nggak tahu sikonya seperti apa. Dybala kayaknya sudah boleh main deh. Dia sempat kena. Di sisi lain kedua tim ini tidak memiliki irama pertandingan dan itu sangat penting. Lu tidak bisa bermain setelah 3 bulan berhenti, walaupun lu tetap latihan, walaupun kondisi fisik lu oke, tiba-tiba lu meraih level lu yang sebelumnya lu sudah capai sebelum COVID ini berjalan. Seperti juga di Bundesliga, kalau kita lihat nyaris nggak ada tim, hanya Bayern Munchen yang sudah levelnya di match pertama itu 90%. Yang lain itu nggak sama sekali. Oke? Dan ini juga menguntungkan AC Milan. Ya, bahwa mereka ketemu calon juara yang dua-dua belum pernah bermain, nggak ada penonton, nggak ada irama pertandingan. Oke. Tapi di sisi lain yang menguntungkan Juve adalah skor 1-1. Skor 1-1 dalam arti 0-0 Juve yang lolos ke final. Ya. Dengan skor ini Milan tidak bisa bertahan, mereka harus menyerang. Ya. Satu. Kedua, yang menguntungkan Juve juga, kualitas individu pemain Juve itu lebih bagus. Itu harus kita akui, lebih bagus daripada AC Milan. Oke. Kedua, tim ini nyaris tidak berapa kali mereka, 8 kali mereka juara, dan tahun ini gue bilang juga mereka akan juara lagi kalau Serie A dimulai. Tidak banyak yang berubah. Ya, jadi bisa dibilang kekompakannya masih sangat bagus. Nah, itulah yang membuat gue berpikir Milan harus menyerang. Pada saat Milan menyerang, terjadi ruang kosong di belakang. Jadi kalau Juve pintar, Juve bisa ibarat mancing lah. Kalau mereka melakukan ball possession, itu pun dengan tidak banyak ambil risiko. Dalam arti wingbacknya contoh nggak terlalu ke depan, sehingga pada saat mereka di counter masih bisa di cover lah. Cuman ini kan di atas kertas, kita tidak pernah tahu
Juve itu maunya apa? Apakah dia benar-benar tidak menunggu Milan tapi benar-benar mengambil inisiatif melakukan serangan yang untuk gue itu cukup rentan. Cuman Milan sekarang ya nggak jauh beda, setiap tahun rombak terus pemain, sehingga tidak tidak solid lah, tidak kompak, sekali-sekali menang kalah, sangat tidak konsisten. Tapi ya juga harus diakui bahwa ini big match. Milan kalau ketemu Juve dari dulu selalu bermain bagus. Nah, kita tahu di match pertama Juve pun juga cetak gol lewat penalti di menit-menit terakhir menguntungkan Juve. Entah itu benar atau enggak, itu nomor 9 lah, kita nggak usah bahas itu. Tapi yang jelas skornya 1-1, dan kalau gue baru boleh fair, di samping beberapa faktor yang tadi gue udah sebut, kemungkinan besar sih Juve lolos, kemungkinan besar. Tapi kembali lagi performa Higuain yang untuk gue terlalu gendut ya buat seorang striker. Nah, apakah mereka hanya mengandalkan Ronaldo doang? Ya, kita semua tahu hebatnya Ronaldo seperti apa. Tapi ya kita lihat apakah Ronaldo bisa mengangkat Juve setelah 3 bulan berhenti untuk memenangkan. Hanya di atas kertas gue sedikit mengunggulkan Juve, nggak banyak, let's say 55-45%. Tapi kembali lagi, ini bola, semua bisa terjadi. Belum gue bicara kartu merah dan lain-lain. Jadi semoga ini menjadi pertandingan seru, kita lihat. Oke, next match-nya Inter Milan sama Napoli. Oke. Napoli di bawah Gattuso mainnya nggak bagus, nggak ada sebuah karakter di mana kelihatan mereka berubah. Di bawah Conte sama Sarri, gue bilang di bawah Sarri itu the real Napoli yang sangat bisa mempersulit Juve. Dan pada saat si Gattuso masuk itu banyak perubahan yang dia lakukan. Contoh Mertens itu nyaris nggak pernah main, selalu cadangan. Padahal ini pemain 32 tahun, masih kencang, dan dia pemain depan, jadi tidak terlalu ngaruh lah di sisi fisik, tidak butuh ekstra lah. Maka dari itu gue agak bingung. Kalau lu sebagai pelatih merombak sebuah strategi itu nggak masalah, nggak ada masalah, itu hak pelatih. Tapi at least ada prestasinya, dan Gattuso sangat kesulitan. Bahkan walaupun di beberapa match terakhir mereka menang, tapi sangat kesulitan untuk mengangkat Napoli ini ke level yang diinginkan. Walaupun dia baru, cuman gue nggak yakin apakah tren yang dia dapatkan sebelum liga berhenti, apakah itu bisa diteruskan atau tidak. Sementara Inter, ya kita tahu Inter tahun ini di Serie A bermainnya luar biasa. Kembali lagi mereka bermain tanpa penonton, dan itu sangat berpengaruh sekali. Kalau kita lihat juga Inter itu tidak lolos Champions League. Dalam arti tidak lolos Champions League, masih ada PR yang harus dilakukan, masih ada harus yang dibenahi. Nggak bisa lu cuman ngandelin Lautaro sama Lukaku, that's not enough. Strateginya sudah oke, bermain membangun serangan, Conte banget lah, fokus ke lini tengah. Cuma Napoli kalau mau lolos, mau menang, kan kalau nggak salah 0-0 ya match pertama. Napoli kalau mau lolos, mau menang itu harus lebih smart lagi mainnya. Nggak bisa juga kayak di atas kertas, harus diakui Inter lebih solid dan squadnya lebih bagus. Lini belakang juga bermain juga dengan sama 3-5-2, nggak jauh beda. Dari sisi strategi nggak terlalu jauh beda lah. Hanya eksekusi di lapangan jelas Inter lebih solid daripada Napoli. Napoli ini anget-angetan, nggak jelas maunya apa, red line permainan pun nggak jelas, ngandelin siapa, kadang bermain 3 striker, kadang 2 striker. Gattuso itu masih bereksperimen terus. Nah, apakah ada waktu untuk bereksperimen? Kita tahu ini adalah sebuah semifinal. Oke, semifinal memang lu nggak perlu main bagus, yang penting menang. Dan kalau orang bilang Gattuso motivator yang hebat, ya oke, let's say dia seorang motivator yang hebat. Tapi bukan berarti Conte tidak bisa memotivasi kan, satu. Kedua, kalau dari sisi strategi Conte lebih solid, Conte lebih jelas. Dan Gattuso masih
bongkar pasang. Disitulah menguntungkan, kalau menurut gue menguntungkan Inter. Maka dari itu gue sedikit mengunggulkan Inter Milan. Dan tapi sekali lagi ini sebuah semifinal, anything can happen. Tapi seharusnya kalau Inter main solid, Inter bisa lolos. Dan ini akan menjadi seru kalau seandainya Inter lolos ketemu dengan Juve, musuh bebuyutan. Nah, oke. Jadi kira-kira begitu. Cuman kita lihat aja, kita lihat betapa serunya match malam ini. Semoga tidak terlalu taktis, semoga dua-dua berinisiatif mengambil inisiatif untuk melakukan serangan, karena gue takutnya Napoli parkir bis. Kalau udah Napoli parkir bis, nah itu udah repot. Dalam arti repot untuk fans netral, karena ngelihatnya pun nggak enak. Akan lebih seru kalau kedua pemain saling menyerang dan kita lihat yang memiliki form of the day, dia yang terbaik, dia layak menang. Karena dari 4 tim ini, walaupun AC Milan paling bawah, bukan berarti mereka dibantai kiri kanan, enggak. Ini semifinal, AC Milan seringkali bermain bagus, kalau ketemu tim besar nggak selalu menang, tapi perlawanan itu ada. Ini yang gue mau lihat, perlawanan dari Napoli dan AC Milan, sehingga terjadi 2 semifinal yang seru. Oke, thank you for watching.